Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maula Sidin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah MK Sistem Informasi Lingkungan yang berjudul Simbol dalam Data Flow Diagram, terus gambar DFD dan konsep ERD. Latar belakang sistem kontekstual data flow diagram yang akan pertama kali muncul adalah integrasi antara sistem dan entitas luar. Data flow diagram dirancang untuk menunjukkan sebuah sistem yang terbagi-bagi menjadi suatu bagian subsistem yang lebih kecil dan untuk menggarisbawahi arus data antara dua hal yang tersebut di atas. Diagram ini lalu dikembangkan untuk melihat lebih rinci sehingga dapat terlihat model-model yang terdapat di dalamnya. Jenis-jenis diagram, jenis-jenis simbol dalam data flow diagram dapat dilihat dalam proses, entitas eksternal, penyimpanan, dan aliran. Lanjut, konteks diagram. Konteks diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya membuat satu proses yang menunjukkan sistem secara keseluruhan. Dalam konteks diagram digambarkan semua entitas eksternal berikut aliran data menuju dan dari sistem. Dalam diagram ini tidak memuat penyimpanan data dan ditampilkan dalam bentuk yang paling sederhana. Konteks diagram menggarisbawahi sejumlah karakteristik penting dari suatu sistem, yaitu kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain di mana sistem kita melakukan komunikasi tersebut juga sebagai terminator. Terus aliran data dapat berupa data yang diterima sistem dari lingkungan luar, kemudian proses dengan cara tertentu, atau data yang dihasilkan oleh sistem untuk diberikan kepada lingkungan luar. Penyimpanan data digunakan secara bersama-sama antara sistem dengan terminator. Terus batasan antara sistem dan lingkungan. Simbol-simbol ERD coba dilihat, kurang lebihnya seperti itulah. Lanjut, menggambarkan RD, yaitu dengan cara menentukan entity, menentukan relationship antar entity, menentukan atribut, menentukan key, menentukan LRS. Mentransformasikan ERD ke tabel fisik. Setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Relasi dengan derajat 1:1 yang menghubungkan dua himpunan entitas akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut relasi ke salah satu himpunan entitas. Terus relasi dengan derajat 1 ke banyak yang menghubungkan dua himpunan entitas dan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan tersebut relasi ke himpunan entitas yang derajat relasinya banyak. Terus relasi dengan derajat banyak yang menghubungkan dua himpunan entitas, maka atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Terus implementasi himpunan identitas lemah, implementasi spesialisasi, implementasi generalisasi, implementasi unirelation. Terus normalisasi tabel merupakan cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan modal data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Pada dasarnya, desain logika basis data relasional dapat menggunakan prinsip normalisasi maupun transformasi dari model ER ke bentuk fisik. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.